Oke, selamat datang di channel Wafa Story. Tempatnya pembahasan alur cerita. Untuk cerita kali ini membahas tentang game horor, kisah seorang ayah yang ingin membelikan mainan di toko yang aneh. Siapkan makanan dan minuman kalian, mari kita mulai. Cerita game horor ini bermula disajikan beberapa tulisan. Bukan beberapa sih. Teks itu tertulis, kisah ini terjadi padaku pada malam Natal tahun 1982 yang sedang perjalanan pulang. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sampai lupa membeli hadiah untuk anakku. Jalanan sepi tertutup salju. Aku melihat cahaya terang, ternyata itu adalah toko mainan dan elektronik. Aku beruntung dan masuk ke dalam. Jika saja aku tetap mengemudi, teks berakhir. Diperlihatkan MC mengemudi, kemudian memarkirkan mobilnya dan mulai berjalan masuk. Sungguh tokoh yang menarik. Ia melihat-lihat barang yang tersedia di sana, mencari penjual, akan tetapi seorang penjual tak bermaksud untuk mengagetkannya. MG bertanya apakah ada barang yang cocok untuk anaknya. Ia bertanya lagi di mana keberadaan toilet sebagai basa-basi. Penjual meminta bantuan untuk membongkar TV baru dan menaruh di raknya. Tentu saja bisa membantu Anda, kata MG. Arigatou gozaimasu. Aku akan memberimu diskon nanti, kata penjual berterima kasih. Kita MG mulai membuka kardus dan mengangkat satu persatu kerak elektronik. Setelah selesai, MG berjalan masuk ke toilet. Ya, bukan toilet yang sebagus tokonya. MC buang air kecil, merasa lebih baik. Pintu dibuka. Penjual bertanya apakah dia mengagetkannya lagi dan minta maaf. Penjual lupa kunci gudang dan ingin membawa peralatan konstruksi dari sana, mempromosikan konsol dan kartid baru. Kemudian meninggalkan MC sendiri lagi. Ketika sedang melihat-lihat barang, suara aneh terdengar. MC mencoba menelusuri sumber suara mendengkur itu, berpikir itu dari suara mainan rusak. MC memutuskan untuk keluar toko, ingin duduk di bangku sambil sebat. Disclaimer, adegan ini tidak untuk dicontoh oleh anak kecil ya, karena mungkin merasa ada anak kecil menonton. Ia memutuskan agar berhenti untuk merokok, lalu membuangnya. Nah, ini baru kita contoh ya. Saat hendak ingin masuk ke dalam, dan sekeringan datang dari kakek tua, bertanya, kenapa membuang barang bagus itu? Rokok membuat diriku tenang. Kadang aku menemukan bir karyawan masih tersisa. Suatu kali dia meminta aku minum bersama. BTW, bolehkah mengambil rokok yang telah kamu buang? Kata kakek tua. Oh, kakek ini tidak patut dicontoh ya guys. Boleh saja, barang itu sudah bukan milikku, tapi sebaiknya kau berhenti saja, kata MG. Kakek itu tahu, tapi dia tidak bisa menahannya, lalu pamit dan berterima kasih kepada MG. Ia kembali ke toko, mendekat pada mainan yang tertawa kencang. Nampak menyeramkan dan berhenti juga. Rasa ada yang janggal. MG masuk ke bagian gudang memeriksa penjual di sana. Ada seorang berjalan melewati pintu dalam. Di sana terdapat ruang makan, tempelan foto lama penjual di kolam, dan beberapa pizza. Suara gebrakan pintu terdengar keras, lampu mati, ada tongkat sumber cahaya. Tetapi ternyata mainan. Semua petunjuk memperlihatkan kita berjalan mengarah
menunjukkan pada foto boneka bertuliskan teman. Secara tidak langsung menyuruh MC agar memposisikan boneka mainan di sana seperti pada foto. Suara rauman keluar dari salah satu boneka. Aura negatif semakin terasa. Pintu masuk bisa dibuka. MC memutuskan keluar dari gudang serta meletakkan lampu penerangan. Suara tawa mainan kembali terdengar. Bel berisik membuat dirinya marah, kemudian masuk ke mobil. Sayangnya, ia harus memendam keinginan untuk pergi dari toko karena mobil yang tiba-tiba mogok. Mau tidak mau, MC mencari penjual, menelusuri lebih luas lagi. Tempat sampah berbunyi. Ternyata itu perbuatan dari rakun. Sebuah pintu terlihat mencurigakan pada saat dibuka. Tidak ada jumpscare, masuk lagi di gudang lebih besar. Jembatan tangga menghalangi jalannya. Ia pun menyingkirkan tangga tersebut. Sedikit jumpscare. Suara mencengkam kembali terdengar. MC menemukan poster. Sampai akhirnya MC menemukan mainan macan dengan ukuran lebih besar sedang memakan penjual yang selama ini ia cari, bersamaan dengan kunci di dekat boneka mengerikan itu. Kita diperintahkan untuk mengambil kunci dengan pandangan tetap pada boneka. Apabila tidak, maka setelah mengambil kunci dengan hati-hati, perlu berjalan mundur sambil memperhatikan boneka agar tidak bergerak. Berjalan sedikit demi sedikit mendekat pintu, sampai tiba di cutscene menegangkan. MC berhasil keluar dengan perasaan tak menyangka bahwa penjual sudah dimakan oleh boneka. Bergegas kembali menuju mobil. Sampai di toko, ia memutuskan untuk menelepon 911, menceritakan semua kejadian yang sebelumnya ia alami, memberi lokasi tempat dia berada karena lokasi yang jauh dari kota. Bantuan datang dalam 10 menit. MC mengunci toko pintu bagian depan. Saat ingin menutup pintu belakang, MC malah penasaran, sesuatu datang. Kakek tua rupanya. Ia mendengar banyak suara aneh. MC menginfokan penjual telah terbunuh dan ia sudah menelpon bantuan polisi. Bukannya ikut berlindung, kakek tua berlari meninggalkan MC. Ia kemudian masuk dalam kamar mandi. Terlihat bercak darah panjang di sana. Melihat foto, ternyata itu dirinya sendiri. Lampu toilet mati. Ia menemukan foto dirinya bergambar di toilet. Tanpa disangka menemukan boneka yang mengejarnya. Boneka langsung lari secepat kilat. Saat kembali, toko terdekorasi ulang. Foto dirinya lagi dan lagi ada lagi. Gelap. MC untungnya menemukan lampu di gudang tadi. Suara tertawa terdengar. Pintu bergerak, ada yang ingin masuk. Entah apa sebabnya, mainan kucing seperti tiba-tiba rusak. Terdengar sirine polisi datang. Di pintu, ia kebingungan dengan menjelaskan kejadian kepada polisi. Ya, polisi meminta MC untuk menunjukkan mayat yang dilihatnya. Petugas keamanan berpikir bahwa ia gila. Plot twist-nya, penjual belum mati. Itu semua adalah lelucon dari penjual yang memalsukan kematiannya untuk menakut-nakuti, dan dia mengendalikan mainan dengan remote. Sebelum polisi tiba, baterai mainan itu mati yang menyebabkan tidak dapat bergerak lagi. Penjual mungkin berharap ia akan tertawa bersama, namun ia tidak menganggap itu lucu. Mungkin saja penjual melakukan itu karena kesepian pada malam Natal di toko mainan.
diantah berantah. Semua orang merayakannya bersama keluarga atau teman, tapi penjual sendirian. Tak heran jika bertindak seperti itu. Polisi memberitahu bahwa istri penjual baru saja meninggalkan dirinya bersama anak-anaknya. Jadi tidak ada seorang pun yang tersisa untuk merayakannya. Ketika polisi tiba, MC hanya menghela napas dan mencoba melupakan tempat mengerikan itu. Lalu MC pulang ke rumah menemui keluarga yang sudah menunggu di meja makan. MC akhirnya membeli set konstruksi untuk anak laki-lakinya, hanya saja di toko lain. Dan begitulah akhir cerita game Holiday Story dengan ending plot twist sekaligus agak creepy dan aneh dari penjual toko tersebut. MC sebenarnya adalah seorang ayah yang sayang dengan anaknya. Namun, tindakan saat di toko selalu membuat dirinya sendiri dalam masalah, seperti terlalu penasaran, tidak memanfaatkan penerangan, dan terlalu gegabah. Karena ceritanya yang agak absurd, banyak hal yang bikin kebingungan. Toko mainan penjual merupakan toko mainan yang bisa dikatakan canggih. Karena untuk membuat robot yang bisa dikontrol di masa itu, pastinya teknologi belum secanggih zaman sekarang. Yang masih menjadi misteri siapa yang mengfoto sang MC. Amanat yang dapat kita petik dari kisah ini yaitu kita harus tidak berlebihan dalam bercanda dan juga sayang serta nikmati waktu liburan bersama keluarga. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir cerita. Buat kalian jangan lupa tekan like, beri hype dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video baru lainnya. Lava Story pamit undur diri dan sampai jumpa.